Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup, menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup, menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita, menjadi pelita di seluruh bumi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup, menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya.
Shalom Sobat GBA, bertemu lagi di ibadah online PSBB GBA Center, Sabtu 10 Oktober 2020. Ibadah hari ini dengan edisi spesial di mana semua Sobat GBA yang melayani dari awal hingga akhir adalah perwakilan dari GBA Semarang. Luar biasa bukan? Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sembah puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh mengadakan ibadah online gerakan baca Alkitab Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti. Sucikan, kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Kiranya Tuhan, urapan-Mu Kau curahkan kepada setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Biarlah Bapa, Engkau mau pakai kami semua menjadi alat-Mu yang indah untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari awal sampai akhir ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, keluarga GBA dimanapun Anda berada. Kita akan memulaikan ibadah PSBB kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa. Kami masuk di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami lawatan Tuhan. Biarlah kami mengalami kuasa Tuhan. Jamalah setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. amin Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan. Mau taat dan setia Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang-Mu Tuhan. memandang keindahan-Mu. Kami berikan, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. jadikan kami, Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, Haleluya Tuhan. haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Glory haleluya. Haleluya. Terima kasih Hi Tuhan. kami Tuhan. Kami Glory, glory, bersyukur haleluya. Tuhan buat Terima kasih ya hadirat-Mu Tuhan. Tuhan. Kami Haleluya. bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Glory haleluya. Glory Glory haleluya. haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Terima kasih Glory Tuhan. haleluya. Inilah kami Glory Tuhan. haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Glory haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih. Di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh, Biarlah lawatan-Mu Tuhan terjadi kepada setiap kami Tuhan. terima Melawat setiap hidup kami Tuhan. haleluya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Takkan Yes Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sing glory. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji Oh, sing glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji Sing glory. Hallelujah. Glory, glory, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, karena oleh anugerah-Mu kami boleh menerima benih yang menjadi harapan bagi kami. Karena benih itu adalah benih yang membawa kepada kami kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kami siap bersama-sama dengan umat-Mu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh Roh-Mu mencurahkan kepada kami hikmat dan pengertian dan bahkan wahyu untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita buat kita semua karena hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang kita semua akan dengar bersama-sama adalah berbicara tentang penabur benih. Ya, penabur benih. Ayat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bila mana sudah siap, kita akan membaca ya bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, keluarga besar, keluarga GBA dimanapun berada, dan bahkan kita semua pendengar yang menyaksikan acara online pada hari ini, penggarapan seorang petani setelah sekian lama menanam benih dan merawatnya bahkan adalah hasil tuaian. Betapa bahagianya ketika petani itu kemudian melihat benih yang ditabur, misalkan itu adalah padi atau gandum, begitu dilihat sudah begitu menguning dan siap untuk dituai. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kalau seandainya hasilnya sebaliknya, wah itu pasti akan sangat menyedihkan. Ya, sangat amat menyedihkan karena sekian lama ya membajak, menanam, merawat, tetapi tidak mendapatkan hasilnya. Begitu pula Bapak Ibu Saudaraku, kita semua keluarga besar GBA yang sudah berjuang tentunya ya. Ada yang sudah selesai kitab Injil Perjanjian Baru, tapi mungkin juga Perjanjian Lama sudah dibaca kan ya. Tetapi bayangkan kalau membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nggak ada sesuatu yang didapatkan. Wah, itu sesuatu yang sangat menyedihkan saya kira. Karena Alkitab kita baca itu banyak berkat yang harusnya diperoleh.
Ya. Jadi kalau kita ini sebagai pembaca firman Tuhan yang rutin setiap hari, ya ada yang 5 pasal satu hari, bayangkan itu kalau ayatnya panjang ya, wah itu pasti sangat melelahkan sebenarnya. Tetapi kalau 5 pasal setiap hari nggak ada satupun benih yang tertanam di dalam hati, itu berlalu begitu saja. Saya kira kita menjadi orang yang sangat menyedihkan gitu ya. Benih itu benih yang unggul, benih yang menghidupkan kita. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita membaca Alkitab itu artinya kita sedang menanam benih firman Tuhan itu di dalam hati kita. Iya. Supaya apa? Firman Tuhan ini mengatakan begitu kita membaca itu pasti seharusnya ya membaca itu ada suaranya. Kalau membaca nggak ada suaranya itu apa? Gremeng. Ya. Atau kita ini sedang apa gitu ya. Kalau membaca mesti didengar. Kalau nggak didengar itu namanya kita sedang tidak membaca. Ya. Nah, ketika kita membaca, dari pembacaan itulah maka akan timbul iman. Jadi setiap benih firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, itu akan menimbulkan iman. Ada muncul kegairahan, semangat yang begitu menggebu-gebu karena firman itu mengalir deras di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Alkitab juga mencatat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, kalau kita sudah membaca, sudah menerima firman, tetapi iman juga tidak timbul di dalam hati kita, aduh, kapan kitalah berkenan kepada Tuhan? Ya, karena hanya oleh iman itulah kemudian kita menjadi berkenan. Ya, menjadi berkenan. Dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Ketika kita membaca, kita mesti percaya, kita mesti yakin bahwa ketika kita membaca suratnya Tuhan, Tuhan itu ada secara spirit, kehadirannya di tengah-tengah. Saya pernah sempat, bukan dalam yang dikelabui, bukan, tidak, tetapi benar-benar membuat saya ini tidak bisa tenang selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Gara-gara saya menerima surat no-name, gak ada namanya, cuman your friend Jesus Christ. Ya, saya baca surat itu berhari-hari karena surat itu begitu luar biasa. Dan surat itu benar-benar memberi kepada saya ketenangan, kedamaian, rasa dia ada dan hadir di dalam kehidupan saya. Karena kalimat demi kalimat yang tertera dalam surat itu mengatakan, aku selalu tahu ketika engkau susah, ketika engkau sedih, ketika engkau sedang merenung, ketika engkau sedang berjalan, ketika saya pikir siapa dia? Kenapa setiap kali saya ada di mana dia selalu ada dan dia selalu tahu kondisi keadaan saya. Ternyata setelah sekian lama, beberapa bulan kemudian saya hadir di sebuah persekutuan mahasiswa. Di sana ada seorang wanita, dia datang kepada saya dan dia berkata,
Ya, pada waktu itu karena masih muda, masih bujang, panggil saya Mas Joko. Ya, namanya kan Mas Joko ya. Sudah terima nggak surat saya? Surat yang mana ya? Loh, saya udah nulis surat itu lama sekali saya kirimkan. Saya coba ingat-ingat. Oh iya, betul. Saya pernah, tapi nggak ada namanya. Loh, itu kan dulu permintaannya Mas Joko. Waktu itu saya bawa majalah itu ada tulisan tentang surat Yesus kepada pembacanya. Ya Tuhan, saya kira ini adalah benar-benar surat cinta seorang wanita kepada saya, yang membuat saya begitu membaca dan terus ingin membacanya karena dia seakan-akan selalu ada dan hadir dalam hidup saya. Itu baru surat, saudara ya. Tetapi surat ini surat yang beda. Karena surat ini adalah surat yang datang dari Tuhan. Amin. Surat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika kita membaca surat, oh, Yesus pun mendengarkan ketika kita membacanya. Nah, itulah sebabnya ketika kita membaca, kita mesti yakin. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Waktu kita membaca, kita mesti percaya. Dengan percayanya ketika kita membaca, itulah yang menimbulkan kita berkenan. Dan bahkan ayat ini mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ketika kita membaca, merenungkan, mencari wajah Tuhan dalam setiap pembacaan kitab kita, maka Tuhan memberikan upah kepada kita. Itulah sebabnya ketika benih itu ditaburkan di dalam hati kita, kita akan rasa damai, sukacita, ketenangan, kebahagiaan, bahkan disemangati ketika kita dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, dalam pergumulan. Itu benih akan menghidupkan kita, membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Makanya pentingnya kita membaca firman Tuhan dengan iman. Nah, Matius 17 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh percaya, sebab sekalipun kita membawa biji sesawi itu kecil sekali ya, lebih kecil dari padi. Waktu istri saya pulang dari Israel, membawakan saya biji sesawi, itu kecil sekali bijinya ya. Nah, sekalipun kita punya biji sesawi ya, iman sebesar biji sesawi itu, tidak ada yang mustahil. Pasti ada perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menerima dengan iman, sekalipun imannya itu kecil. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ayat yang baru saja kita baca tadi memberikan kepada kita pemahaman yang betul-betul kita harus mengerti, merenungkan dan menghayati, ya. Tadi dikatakan di dalam Matius 13 ayat 19 mengatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampasnya. Yang ditaburnya dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saya ingin jelaskan ada hal-hal yang penting dari ayat ini. Kenapa iman itu kok tidak tumbuh? Iman itu kok tidak hidup ya di dalam kehidupan kita? Karena ini, mari kita lihat bagian yang pertama.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Perhatikan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika membaca firman Tuhan itu akan muncul ketika ketemu dengan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kadang-kadang kita berhenti, ya kan? Kadang-kadang kita berhenti. Apa sih maksudnya ayat ini? Ya, kalau ayat itu berbicara tentang cerita, mungkin kita bisa mudah menangkap. Ya, tetapi dalam kitab Perjanjian Lama itu amat susah. Ya, apalagi di kitab Bilangan, kitab Imamat, wah itu akan sangat sulit. Maka kita berhenti sejenak untuk merenungkan. Nah, kenapa? Ya, sesudah kita mendengar, tetapi kita tidak bisa mengerti. Hal ini disebabkan karena satu, bisa saja karena kita bodoh. Ya, karena memang kita tidak punya pengetahuan. Iya. Makanya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada ketika membaca, jangan malu kalau seandainya tidak tahu. Segeralah karena nanti akan ada host, ada PIC yang membantu Bapak Ibu Saudara untuk menjelaskan ayat yang dibaca yang belum dimengerti. Ya, ada ahli-ahli Alkitab, ahli teologia yang akan menolong. Jadi jangan dibiarkan, tapi pesannya dikirim. Pembacaan pasal sekian ayat sekian dalam kitab ini saya tidak mengerti, mohon dijelaskan. Maka akan segera dijelaskan supaya kita tidak berada di dalam situasi yang tetap tidak mengerti, ya. Atau yang kedua karena memang belum jelas. Maka kalau memang belum jelas baca lagi, jangan baca selesai. Nggak ngerti nggak ngerti. Nah, itu akan sangat merugikan diri kita sendiri, ya. Maka kalau belum mengerti, baca lagi nih. Makanya membaca Alkitab itu perlu benar-benar kita menerima pesan firman Tuhan sendiri, ya. Atau membaca tetapi tidak serius. Yaitu tadi yang saya bilang, terus dibaca terus gitu, ya. Nah, akibatnya karena kelewat ya memang tidak mengerti. Atau yang juga bisa karena tidak sepaham. Kata tidak sepaham itu artinya begini, kita ini punya sikap presuposisi dalam artian sebelum Alkitab atau ayat kita baca, kita sudah punya pemahaman. Pemahaman tentang kehidupan hasil dari pengalaman hidup. Apakah itu pengalaman dengan orang tua, pengalaman dengan teman, pengalaman dengan siapa saja yang membuat kita punya pengertian. Tiba-tiba ketika kita membaca, waduh tidak sepaham nih. Alkitab ini, ayat ini nggak sesuai dengan saya. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak ketemu. Makanya tidak akan bisa menimbulkan iman karena kita mempertanyakan, wah ayat firman itu nggak pas buat saya. Ya, atau yang terakhir dengan terang-terangan, kita begitu membaca firman Tuhan, kita menolaknya. Bapak Ibu Saudara, bisa nggak bisa? Karena ketika itu misalkan ketika kita membaca, kemudian muncul ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Sedangkan pada waktu itu kita punya pengalaman nih. Kita sedang dirugikan, disakiti ya doh, oleh seseorang. Wah kita masih dendam. Wah kan tugasnya baca Alkitab ini kan baca terus ya. Tapi baca kena ampunilah lah kita. Waduh ayat ini ndak bisa saya tolak. Gak bisa diterima tuh orang. Kalau begitu firman Tuhan ini juga nggak cocok buat saya. Mandek nggak? Berhenti nggak? Oh berhenti, nggak baca Alkitab lagi. Ini kesalahan besar buat kita. Itulah sebabnya kabar baik yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku pembaca Alkitab yang setia. Jangan sampai itu kita tidak mengerti. Ya. Untuk supaya kita mengerti, karena ayat ini tadi dikatakan harus mengerti. Maka
seterusnya, mari silahkan ditanyakan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan untuk membantu kita. Ya, yang kedua, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Nah, situasi seperti itu tadi, situasi yang seperti tadi itu, ya, itu akan dimanfaatkan oleh si jahat. Ketika kita berdebat dengan ayat firman Tuhan, ketika kita sedang belum bisa nerima firman Tuhan, iblis datang. Benih yang bagus, yang unggul, yang indah itu diambil. Setan itu merampas sebab kita membiarkan benih itu bukannya direnungkan, dihayati, tapi ditinggal. Wah, iblis datang. Segera itu. Iblis itu merampas sehingga tidak sempat tertanam di dalam hati kita. Yohanes mengatakan pasal 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kesimpulannya iblis memang dia datang hanya ingin mencuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita supaya punya iman dan berkenan dan punya berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, tapi iblis suka mengambilnya. Sebelum muncul iman dalam hidup kita sudah diambilnya. Itulah sebabnya dikatakan, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai itu dimanfaatkan oleh iblis. Karena ketika ayat itu sudah ditaburkan, sayang kalau dia tumbuh menjadi iman di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan ini mengatakan tanah itu adalah di pinggir jalan yang mengakibatkan benih tidak tumbuh. Ini bicara jenis tanah. Tanah yang akan ditabur benih selalu dibajak terlebih dahulu agar dapat mudah benih bisa tumbuh. Namun tidak berarti hal itu menjamin benih itu bisa tumbuh. Karena apa? Karena jenis tanahnya adalah jenis tanah yang keras. Yang keras. Jenis tanah yang keras. Makanya hal itu menyebabkan apa? Menyebabkan firman itu tidak bisa tertanam. Kalau sekalipun sudah ditanam, diterima dengan baik, tapi kekerasan hati itu membuat akar, ya, benih itu tidak bisa berakar dengan baik. Nah, sebagai satu peringatan, ya, firman Tuhan mengatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya Aku akan murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Kekerasan hati menyebabkan itu menjadi sesat dan tidak mengenal jalan Tuhan. Sehingga hidup berputar-putar dan akhirnya mati di padang gurun. Sebagai penutup, firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menjadikan mujizat itu terjadi. Roma 1 ayat 16 dan 17, firman adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan itu juga adalah kebenaran yang memerdekakan di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Ketika orang menerima firman, seharusnya firman itu memerdekakan, melepaskan, memberikan kemenangan. Ya, demikian juga firman Tuhan bermanfaat untuk orang percaya dibaharui, bertumbuh dan menjadi dewasa. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu bermanfaat. Nah, hal-hal ini harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Maka menjadi satu kesimpulan buat kita. Kenapa kita tidak bisa mengerti? Karena jatuh di tanah yang keras. Itulah sebabnya milikilah kerendahan hati, keterbukaan.
Ya, milikilah kehausan dan kerinduan, dan milikilah roh ketundukan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setelah membaca firman Tuhan, setiap ayat yang dibaca itu akan membuat mujizat terjadi, kemerdekaan, kelepasan terjadi, bahkan mujizat pun terjadi atas setiap kita semua. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Itulah sebabnya mari kita mau datang pada Tuhan, dan kita mau bersama-sama mulai sejak hari ini, saat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mau hidup dengan kerendahan hati, hati yang haus dan terbuka bagi Tuhan. Sehingga ketika kita membaca, berkat Tuhan mengalir atas kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena Engkau memperlengkapi kami, keluarga besar pembaca Alkitab dimanapun berada, baik di dalam negeri, di luar negeri. Oh, kami percaya Engkau akan memberkati sesuai dengan apa yang kami baca, kami dengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Karena kami diperlengkapi untuk mengerti, sehingga kami tidak menyia-nyiakan satu ayat pun yang kami baca, tetapi benar-benar kami renungkan benih itu menjadi benih yang hidup, yang memerdekakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa. Kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami pada saat ini. Kami bersyukur, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom sahabat-sahabat GBA di seluruh Indonesia, Malaysia, dan dimanapun berada yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Di sini saya mau menyaksikan di mana perjalanan kehidupan saya sehingga bertemu dengan suami saya yang kebetulan ada di GBA juga dengan host Immanuel Adi. Di sini saya menyaksikan Tuhan sangat bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Sebelum saya mengenal suami saya yang sekarang, saya memang sudah pernah menikah, tetapi menikah secara Muslim. Dan perjalanan pernikahan kami tidak berjalan begitu baik sehingga kami memutuskan untuk berpisah. Di situ ketika kami berpisah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan memberikan jodoh lagi buat saya ingin laki-laki yang benar-benar dari Tuhan, yang belum pernah menikah, dan itu semua Tuhan sediakan. Secara manusia memang mustahil ya. Pada waktu itu saya di usia 34 tahun, untuk mencari usia laki-laki yang belum pernah menikah di setara dengan saya aja, kebanyakan sudah pernah duda atau apa gitu ya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan sudah sediakan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Sesuai dengan firman yang disampaikan hambanya tadi, kita berjalan sesuai dengan iman. Saya mengimani itu, dan di 2017 pertengahan kami dipertemukan lewat suatu media sosial Facebook ya, dan kami saling invite di Facebook tersebut, sehingga kami saling berkenalan, kami saling bertukar nomor WA waktu itu. Dan di akhir Desember 2017 kami dipertemukan secara langsung dalam suatu kegiatan. Kebetulan waktu itu suami saya mengadakan acara seminar di daerah Semarang, dan saya disuruh hadir untuk menjadi MC. Oke, saya hadir waktu itu dan kami berkenalan secara langsung. Dan ketika kita berkenalan, sudah saling mengenal, kita memutuskan memang untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Dan pada Juli 2019
keluarga dari suami saya hadir ke Surabaya untuk meminta saya dan menentukan tanggal pernikahan kami. Kami percaya kalau Tuhan sudah menentukan siapa jodoh kita, itu Tuhan siapkan benar-benar yang luar biasa. Bahkan apa yang saya inginkan itu meminta suami di atas saya 5 tahun, dan Tuhan sediakan sesuai dengan permintaan saya. Bukan saya yang hebat ya, tetapi memang kalau kita taat berjalan di dalam firman-Nya, kita taat melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, pasti Tuhan akan sediakan. Dan berjalannya waktu dari bulan Juli 2019 sampai acara hari H, kami memutuskan waktu itu menikah di tanggal 11 Januari 2020. Perjalanan yang dari Juli sampai pada waktu pernikahan, itu banyak hal yang terjadi, banyak rintangan yang terjadi. Dan saya bersyukur sekali, begitu banyak rintangan yang kami jalani, tetapi Tuhan itu kasih orang-orang terdekat kami yang luar biasa, seperti mama saya, Pendeta Harminto dari Boyolali, dan beserta tim doanya beliau yang selalu mendukung kami untuk tetap semangat sampai hari H itu berjalan dengan baik. Seminggu sebelum acara, kami mengalami kekurangan dana ya. Untuk acara pernikahan itu kami mengalami kekurangan dana sekitar 40 jutaan. Secara manusia Tuhan, kami tidak punya apa-apa, tetapi ini bagaimana Tuhan yang menghendaki ini berjalan baik, tetapi kok ini masih ada kendala. Saya minta doa waktu itu ke Pak Harminto lagi, Pak bantu doa kami, karena kami kekurangan dana sekitar yang tidak sedikit menurut kami. Dan hikmat yang Pak Harminto berikan kepada saya, Tuhan sediakan. Saya imani itu sesuai hambanya tadi yang membacakan firman, imani kalau Tuhan sediakan, pasti Tuhan sediakan. Dan bersyukur suami memberikan berita baik, kalau pekerjaan di pemerintahan atau apapun itu bisa dibayar duluan untuk menutupi kekurangan kami. Dan bersyukur, puji Tuhan, itu hal yang membuat kami lega. Bahkan 2 hari sebelum pernikahan, saya survei lagi ke tempat di mana lokasi kami mengadakan pernikahan. Saya bertemu langsung dengan pemilik tempat itu. Kebetulan pemilik tempat itu juga orang jemaat di mana kami juga beribadah di tempat itu. Dan beliau ini mengajak saya untuk makan. Saya tahu begitu selesai makan mereka mengajak doa bersama. Saya waktu itu mikirnya, waduh saya mau ditagih nih karena kurang bayar gitu kan, sisanya belum kami bayar gitu. Ternyata tidak, Tuhan itu baik. Jadi beliau yang pemilik tempat ini tidak menagih, malah memberikan saya makan, doa bareng, doa supaya cuaca baik segala macam ya. Dan tidak ada hal-hal yang tidak inginkan itu terjadi gitu. Saya bersyukur banget. Dan puji Tuhan ketika hari H itu tiba 11 Januari 2020 jam 3 pagi saya sudah WA Pak Harminto lagi, Pak dukung kami, hari ini kami melangsungkan pernikahan kami, kiranya Pak Harminto tetap membawa kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hikmat Pak Harminto waktu itu, tenang Bu, saya dengan tim doa Mikael, doa puasa hari ini jam 9 sampai jam 1 pagi, jam 1 siang hanya untuk mengawal ibu dan berdoa untuk jemaat yang ada di sini. Saya bersyukur Tuhan itu ngasih semuanya sesuai dengan kehendaknya. Dan hari H waktu itu berjalan dari jam 9 sampai jam 12 siang. Diberikan cuaca yang baik, tidak hujan, tidak panas alias mendung ya. Anginnya juga lumayan. Jadi tamu-tamu yang hadir pun tidak ada yang kepanasan, tidak ada yang kehujanan. Tapi begitu selesai acara jam 12:30, gerimis itu mulai hadir. Dan sampai malam hujan terus mengalir. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa yang saya alami.
bersama suami, dan itu menjadi kekuatan bagi semua yang mendengarkan. Kiranya ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, kita percaya Tuhan akan bela ya kita lebih dari segalanya. Terima kasih untuk seluruh semua yang sudah mendukung dari kemarin-kemarin tentang kehidupan kami. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang lebih setia kepada kami meskipun kami sering tidak setia. Dan kami percaya Tuhan itu tetap luar biasa dalam kehidupan kami dan ajaib pekerjaannya nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada mama saya yang ada di grup GBAI 9 yang selalu menyupport saya. Dan kepada Pak Harminto juga yang selalu support, dan kepada host Victorio yang selalu setia mendukung saya, menyemangati saya dalam segala hal sampai detik ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh disatukan di dalam gerakan baca Alkitab menjadi satu pergerakan pertumbuhan kita bersama di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama kita bersyafaat. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk kegerakan kita. Biarlah kegerakan kita ini bukan sebagai inspirasi dari manusia, tetapi itu karena Allah. Bapa yang di surga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam hadirat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami menyampaikan ucapan syukur kami. Bangsa kami masih ada. Bangsa kami masih bisa bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain untuk bertumbuh di dalam menata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, banyak prestasi-prestasi yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan bangsa kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Namun di saat ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh dunia merasakan akan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus di dalam pembangunan, di dalam era penyejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena adanya COVID-19 yang selama ini kami rasakan bersama, dampaknya cukup luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam hadirat-Mu bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ialah kuasa-Mu yang akan menolong para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola dengan baik kondisi yang saat ini terjadi. Ialah Tuhan akan jauhkan dari orang-orang yang berupaya untuk membelokkan anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Dan juga menyerahkan pihak-pihak yang berupaya untuk merongrong bangsa kami melalui situasi ini Tuhan. Justru ada orang-orang yang memperparah kondisi bangsa kami. Kami terus menyerahkan Bapak Presiden kami, kami menyerahkan para menteri, kami menyerahkan DPR MPR, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin daerah. Kiranya kuasa Tuhan juga menolong mereka ketika memberikan kebijakan. Ialah kebijakan bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan, dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan situasi COVID-19 ini, kami yakin bahwa perekonomian bangsa kami akan mampu terus untuk naik. Perekonomian bangsa kami akan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga masyarakat bangsa kami pun akan tertata dalam kehidupannya. Saya menyerahkan ya Tuhan, pihak-pihak yang berjibaku di dalam menolong para pasien
COVID-19 dan pihak-pihak yang berupaya untuk mencari bagaimana menyelesaikan virus ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Para medis, kiranya mereka yang menjadi garda depan untuk keselamatan jiwa, kesehatan para penderita COVID-19 ini. Tuhan juga protek mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka memiliki kesehatan yang prima, sehingga dapat melayani dengan baik. Kami juga ingat ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kondisi COVID-19 masih berjalan, tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum mau memahami dan menerapkan protokol kesehatan. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah, ya kesehatan dalam bersama-sama mencegah perkembangan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, di tengah situasi ini, di antara saudara-saudara kami ada yang mengalami bencana banjir. Kiranya kuasa Tuhan yang akan terus memberkati, berikan ketabahan, kesabaran dalam kehidupan mereka. Bila bencana ini menjadikan peringatan untuk kami terus dapat berwaspada, kami terus dapat bersama-sama dengan alam, terutama dengan Tuhan, untuk memiliki hubungan yang baik, sehingga tertata kehidupan yang baik pula. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, saat ini ketegangan yang juga terjadi, adanya isu tsunami yang akan terjadi di negeri kami. Diperkirakan 20 meter, kiranya itu menjadikan peringatan bagi kami. Bukan kami takut, tetapi justru kami semakin percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan bangsa kami. Dan kami boleh bersama-sama untuk mengantisipasi, karena kami juga tidak tahu kapan terjadinya itu. Tetapi kami menyerahkan, biarlah pihak-pihak yang terkait akan bencana alam ini, mereka dapat memberikan informasi yang membangun, informasi yang dapat menguatkan masyarakat Indonesia. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk rencana pemilihan kepala daerah yang akan diadakan serentak di bulan Desember. Kiranya kuasa-Mu juga menolong supaya pesta politik ini tidak akan terjadi politisasi yang pada akhirnya menjatuhkan harkat martabat bangsa kami Indonesia. Dan juga mengorbankan rakyat yang sebenarnya tidak tahu. Dan menyerahkan, biarlah masyarakat juga ikut andil bagian, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan mereka juga ikut di dalam pesta politik ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberkati. Dan saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan, ucapan syukur kami kalau kami bersama gerakan baca Alkitab saat ini dari tim A sampai tim S, kami boleh terus Tuhan berkati. Kami menyerahkan para host, kami menyerahkan Desi, kami menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gerakan ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai, menolong di dalam segala sesuatunya, sehingga Tuhan mampukan, beri kesehatan secara fisik, berikan keuletan, berikan juga hikmat-Mu. Terutama kami juga menyerahkan untuk sahabat-sahabat BBA yang dengan setia membaca Alkitab, dengan setia melaporkan kegiatan bacanya, kiranya Tuhan juga berkati. Ialah bacaan yang mereka baca bukan sebatas bacaan, tetapi merupakan makanan yang menghidupkan mereka, makanan yang membawa mereka kepada pertumbuhan iman dan keyakinan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan ya Tuhan, ialah pertumbuhan, perkembangan daripada gerakan baca Alkitab terus berkembang hingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa terus terbenahi, bertumbuh, sehingga pertobatan yang mereka miliki bukan hanya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sungguh-sungguh ada pertobatan yang baru. Kami menyerahkan ya Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan demi kegiatan senantiasa akan menjadi berkat. Dan juga kami menyerahkan, ialah ampunilah kami ketika kami melakukan ini
kurang berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dan gerakan kami bersama untuk membaca Alkitab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, kita akan menutup ibadah kita dan sama-sama berdiri berdoa untuk menerima berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu telah memimpin acara kami dari awal sampai akhir. Tiba saatnya setiap kami beroleh yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mengangkat kedua tangan kami untuk terima rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, mengalir di dalam roh dan jiwa dan tubuh kami, sebab Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih untuk semua Sobat GBA Semarang yang sudah melayani hari ini. Doa pembuka Ibu Priscilla Mariati, host Frani sebagai WL, host Ayu Lydia, host Sutriyatni, dan host Priscilla sebagai singer. Sharing firman Tuhan dan doa berkat Bapak Joko Santoso. Host Stefani dengan kesaksiannya dan ditutup doa syafaat oleh Pak Vivit Fitrianto. Salam GBA, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup, menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Oh, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa.